Teori-teori strawman atau menyerang kepada bayangan-bayangan orang yang berbicara, tapi bukan kepada konteks apa yang dibicarakan, itu masih marak banget terjadi sampai hari ini ya. Jadi banyak banget nih fitnah-fitnah yang masih bermunculan di sosial media tentang siapa sih background aku yang sebenarnya. Teman-teman, gini ya, banyak banget pertanyaan yang bilang kalau aku tuh adalah ternak Mulyono gitu, atau termul gitu, atau pendukung mantan Presiden Joko Widodo. Kemana aja aku selama 10 tahun ini kok nggak bisa bicara, selama ini tiba-tiba hari ini muncul gitu ya. Nah, teman-teman, aku ini bukan anak siapa-siapa, bukan orang yang lahir dengan privilege khusus, sehingga hidupku tuh bisa enak-enak aja, dan tiba-tiba ngurusin masalah-masalah masyarakat. 10 tahun terakhir, berarti aku masih berumur 23 tahun, sampai hari ini, kemana aja aku membangun hidup 2 kali di 2 negara yang berbeda. Pertama di Kuala Lumpur, kedua di Denmark. Asal kalian tahu aja ya, waktu aku pindah dan dapat kerja di Kuala Lumpur, aku tuh bahkan gak bisa bayar tiket pesawat dan gak bisa nyewa apartemen. Pertama kali aku pindah, yang bayarin tiket pesawat aku dan ngebayar aku 3 juta karena aku ngelatih debat adalah dari Universitas Sumatera Utara. Teman-teman, tim debat dari USU yang ngebeliin aku tiket sampai ke Kuala Lumpur, dan sampai Kuala Lumpur aku cuma punya uang 3 juta rupiah, dimana aku bahkan gak bisa nyewa apartemen sendiri dan harus numpang di tempat temen, sampai akhirnya aku punya gaji dan bisa sewa apartemen sendiri. Jadi selama 10 tahun terakhir, ya aku sibuk membangun hidupku sendiri karena gak ada yang bisa aku gantungin, malah justru banyak orang yang bergantung pada aku. Sebagai mahasiswa berprestasi, dengan IPK hampir sempurna, aku bahkan gak punya privilege untuk bisa mikirin mau S2, karena aku harus segera untuk ngebantu ekonomi keluargaku. Disitulah aku selama 10 tahun terakhir, dan justru pertanyaannya adalah, kenapa? Separah apa kondisi negara kita sampai orang-orang yang tadinya gak ngurusin politik seperti aku, bisa kalian cek lah. Di pos-pos aku yang lama, pernah aku ngurusin politik? Enggak. Kenapa aku sampai akhirnya tiba-tiba bicara? Karena aku concern dengan budaya kita, dan aku concern dengan kesejahteraan masyarakat, yang dimana aku adalah bagian dari masyarakat-masyarakat yang sulit. Aku adalah bagian dari orang-orang yang gak punya privilege di Indonesia selain pendidikan aku. Itu satu-satunya privilege yang aku punya di Indonesia gitu ya. Banyak banget yang bilang kalau coba kamu kritisi ketua DPR, coba kamu kritisi mantan Presiden Jokowi. Ya ampun, teman-teman nih ya, kalau kalian riset sedikit aja, sampai hari ini aku selalu mengkritisi PDIP Perjuangan. Kenapa? Karena sampai hari ini hanya mereka satu-satunya partai yang tidak memecat karyawannya yang pernah memanggil rakyat jelata. Dan bahkan politikus atau karyawan itu sampai hari ini masih duduk di sana, masih makan uang rakyat. Yang aku pertanyakan, di mana empati dan rasa tanggung jawabnya dia? Bahkan seorang perempuan, mantan karyawan kita, Mbak Saraswati, dengan legowo dia mengundurkan diri dan bersifat dengan sangat kesatria gitu. Dan sampai hari ini yang aku kritisi selalu PDIP Perjuangan. Jadi kenapa sih harus selalu yang diserang itu bayangan aku siapa, aku anak siapa, aku istri siapa? Ini juga salah satu budaya yang sangat seksis ya di Indonesia. Coba kalian lihat Ferry Irwandi, Jerome Pauline, Andovi, dan lain sebagainya. Ada nggak yang menanya kepada mereka itu suaminya siapa? Mereka tuh anak siapa? Enggak. Kenapa? Karena mereka laki-laki. Tapi saat perempuan yang berbicara, harus dilihat suaminya siapa, dia keponakan siapa, dia anak siapa. Seolah-olah perempuan itu nggak kuat kalau harus berbicara dengan sendirinya.